Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara instalasi lalu penggunaan RTM versi terbaru, yaitu RTM versi 4 Pro ya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu pertama kita matikan dulu antivirusnya, kita ke setting, terus privacy and security. Nah, ini mungkin agak berbeda ya Windows 10, cuman tata letaknya mungkin yang berbeda, cuman penamaannya hampir mirip. Kita kalau di Windows 11 nih di privacy and security, misalnya di Windows 10 juga bisa di setting, terus cari ini privacy security. Terus kita cari Windows security. Nah, setelah Windows security kita buka, kita pilih di virus threat protection ya. Virus threat protection. Terus kita matikan dulu di sini pengaturan perlindungan. Nah, ini pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin agak bingung nanti yang pakai bahasa Inggris. Ya, pokoknya ada lambang, ada logonya ini aja nih. Gambar gerigi seperti ini, kita klik kelola pengaturan. Ini sudah saya matikan, jadi dia tampilannya seperti ini. Kalau belum, ini tinggal dimatikan seperti ini contohnya. Nah, lalu setelah kita matikan antivirus, kita install. Nah, dia akan minta run administrator ya. Kita tinggal yes, lalu kita conteng ke desktop aja agar tampil di desktop. Terus kita next, terus install, terus launch RTM manager. Nah, ini boleh launch apa enggak. Ini kita launch saja biar dia langsung terbuka. Oke, nah untuk tampilannya RTM seperti ini dia udah tampilan baru fresh ya. Langkah pertama itu saat kita setelah selesai menginstal, kita ke menu pengelolaan printer ini. Pengelola printer, kita buat dulu printer virtual agar saat mencetak itu masuk filenya ke list RTM-nya. Nah, contoh ini kita buat testing RTM 4.0 Pro. Nah, kita buat dulu drivernya seperti ini. Kita buat virtual printernya dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih ini Epson yang driver yang sudah terinstall di laptop ini, yaitu cuman ada Epson L3110. Kalau misalnya sudah terinstall L1800 atau L1300, 1390 dia bakal tampil di sini kalau drivernya sudah terinstall. Nah, ini berhubung di laptop contoh ini dia hanya terinstall L3110, jadi tampilnya hanya satu seperti ini. Nah, setelah kita pilih seperti ini, terus kita tinggal simpan. Nah, setelah kita simpan dia akan muncul driver baru, yaitu testing RTM 4.0 yang kita bikin tadi ya. Nah, setelah kita install driver seperti ini, kita cek konverter gambar. Kita menggunakan konverter gambar. Nah, sekarang kita bikin konverter gambar tadi, kita masukkan gambar nih. Terus kita atur 5 cm aja, 5 cm. Nah, di sini ada beberapa pengaturan ya. Kita bisa tambah gambar lagi, misalnya kita mau nambah ini bebas. Nah, di sini saya cukup satu, terus saya mau duplikat 5 biji lah, 5 biji. Nah, ini udah 1 2 3 4. Ini udah ada ya, ini total 4 gambar. Terus saya mau atur otomatis agar dia pas di posisinya. Ini tinggal kita klik intelligence space. Nah, dia akan otomatis mengatur gambar biar area cetaknya itu tidak mubazir ya. Nah, ini terus ada gap ini jarak antar gambar ke gambar itu udah minimal 0,1.
Terus margin ini jarak antara tepi sama gambar. Misalnya udah kita atur seperti ini, kita klik lagi. Nah, dia lebih rapat, terus gambarnya itu lebih mepet ke margin kiri sama atas ya. Itu. Nah, setelah apa namanya gambar kita atur seperti ini, bisa juga langsung kita save dulu. Nah, dia ada notifikasi sudah tersave, baru kita print now. Nah, setelah print now kita pilih driver yang kita buat tadi. Kita tadi kan buat nih testing RTM 4.0 Pro. Kita tinggal klik. Terus untuk kertasnya kita bebas lah, mode ini ditentukan pengguna aja nih. Terus properties. Nah, properties ini masing-masing ya, sesuai settingan masing-masing. Kalau biasanya kalau saya tuh pakai kualitas tinggi kalian nih. Kualitas tinggi, terus standar kertas kita biarin, terus ukuran kertas A4 bisa pilih A3 apa B3 segala macam, bebas tergantung kebutuhan ya. Ini saya A4 contoh, kita bikin A4 terus kita oke, lalu kita oke lagi. Nah, setelah selesai ini tadi dia filenya bakal masuk ke daftar file ini. Nah, ini kan kita sudah masuk nih. Ini di jam 18.32 nih. 18.32 pas sekarang nih. Nah, terus kita mau cetak ini ke printer langsung ya, ke printer lokal langsung. Itu kita tinggal klik sini. Nah, di sini juga ada apa namanya? Image preview. Nah, ini fungsinya buat mengindikasi file ya. Misalnya kita nih file ini tadi gambarnya gambar logo RTM nih. Terus kita tinggal pilih. Nah, di sini kita klik ini. Nah, dia akan tampil logo RTM seperti ini. Jadi sewaktu-waktu kita mau mencetak ulang gambar cuman lupa nama filenya apa. Itu tinggal kita klik gini, di sini langsung tampil gambarnya. Terus kita juga bisa ubah nama. Misalnya kita mau rubah logo PRN. Itu tinggal kita rename. Nah, dia akan berubah filenya. Dan ini file lama ini bisa kita hapus. Boleh. Terus ini pilih semua, dia untuk mencentang semua. Terus ada fitur cari juga. Lalu misalnya kita mau cetak ini nih, kita klik logo PRN, terus ke pengelola printer. Nah, ini contoh kita mau mencetak ke printer langsung ya, biar buat kerja. Nah, ini tinggal di pengelola printer ini kita pilih printer printer yang sudah terpasang USB. Nah, misalnya contoh ini printer saya itu di port ini L3110, terus port LPT1. Ini contoh ya. Misal kita mau mencetak ke sini. Nah, tinggal diklik seperti ini. Terus di sini ada mulai cetak hijau. Ini tinggal klik cetak. Dia langsung mengirim ke printernya. Nah, di sini juga ada cek mode roll. Kalau kita mau pakai mode roll, ini tinggal centang. Kalau tidak perlu mode roll, kita tinggal uncheck aja seperti ini. Terus ada close roll. Close roll ini fungsinya saat mencetak kita menggunakan mode roll nih. Dia kan otomatis kertasnya berhenti. Nah, misal kita mau memotong kertas atau ganti gambar atau ganti kertas segala macam, kita tinggal close roll, dia otomatis kertas langsung keluar. Jadi tidak mode roll lagi. Nah, setelah itu di riwayat cek ini menampilkan histori dari printer kita tadi. Misalnya kita nih mulai cetak nih. Nah, mulai cetak, dia langsung muncul notifikasi seperti ini. Terus kita lihat riwayat. Nah, dia bakal tampil di riwayat ini tadi yang kita cetak tadi. Dia logo print bakal tampil di riwayat. Itu bisa kita hapus, bisa kita bersihkan ya. Nah, terus antrean cetak. Nah, kalau antrean cetak ini dia langsung membaca driver. Nah, contoh
kita mau print ke ini Epson, ini kita mulai cetak. Nah, dia bakal berdiri seperti ini. Nah, di antrian cetak ini bakal tampil proses printing. Jadi ini status dia masih, kalau misalnya dia lagi printing, dia akan tulisan error tulisannya printing. Ini ada error printing karena saya tidak saya tidak menggunakan printer ya. Jadi kita cuma mode contoh cara penggunaannya. Untuk cara kita tes ke printer langsung nanti saya bikinkan video yang berbeda. Nah, ini untuk tampilan jobnya. Dan ini juga bisa kita resume, pause atau restart. Bisa juga kita cancel. Misalnya kita mau cancel semua nih, salah gambar, otomatis printer lagi nyetak nih, itu tinggal kita cancel aja. Cancel, tunggu. Nah, dia akan menghapus satu-satu ya. Nah, ini kan deleting. Nah, kalau ini berarti tidak ada job yang lagi berjalan sedang mencetak gitu. Terus di sini ada tentang, terus ada pengaturan. Di pengaturan ini ada tema. Misalnya kita mau mengganti tema warna hitam, ini tema warna hitam, bisa juga diganti warna biru. Nah, untuk warna ini nanti bakal diupdate untuk tema-temanya agar bisa custom. Nah, untuk sekarang cukup tiga warna ini dulu. Terus sini juga pengaturan bahasa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, udah cukup itu aja sih cara penggunaan RTM versi 4 nih. Sebetulnya secara fungsi itu sama antara versi 3 dan versi 4, hanya tata letaknya berbeda, terus tampilannya lebih fresh, dan ini juga sudah lagi proses pembaruan ya. Jadi pembaruan, jadi nanti bakal support di printer WF yang seri WF. Epson itu juga bakal support di versi 4 ini, dan bakal banyak update. Oke, sementara itu saja tutorial cara pemakaian RTM ini. Nah,